Hai, perkenalkan, nama saya Andira Eka Putri Ramadhani, NIM 2020-31002. Saya dari kelas A pada mata kuliah Organisasi Arsitektur dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu pipelining dan pemrosesan vektor, kemudian pengantar sistem multiprosesor. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, pipelining dan pemrosesan vektor. Pengertian pipelining adalah suatu teknik implementasi dengan berbagai instruksi yang dapat dilaksanakan secara tumpang tindih. Teknik pipelining ini dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dalam sistem komputer, bisa pada level yang tinggi, misalkan program aplikasi, sampai pada tingkat yang terendah, seperti pada instruksi yang dijalankan oleh mikroprosesor. Kategori pipelining dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pipeline unit arithmetic dan pipeline unit instruction. Untuk pipeline unit arithmetic berguna untuk operasi vektor, sedangkan untuk pipeline unit instruction berguna untuk komputer yang mempunyai set instruksi yang sederhana. Proses pipelining dibagi menjadi 4. Yang pertama, instruksi dari program yang sudah berurutan memasuki pipeline prosesor untuk diproses. Setiap tingkat memerlukan satu clock cycle untuk menyelesaikan satu instruksi. Kemudian yang kedua, beberapa instruksi diproses bersamaan dan kemungkinan memerlukan resource yang sama, sehingga diperlukan adanya pengaturan yang tepat agar proses tetap berjalan dengan benar. Yang ketiga, ketergantungan terhadap data bisa muncul. Misalnya, instruksi yang berurutan memerlukan data dari instruksi yang sebelumnya. Yang keempat, kasus jam diperhatikan. Ketika instruksi meminta untuk melompat ke memori lain dan terjadi perubahan program counter, sedangkan instruksi yang diproses berikutnya tidak mengharapkan perubahan counter. Generic pipelining. Terdapat 4 tahapan dalam generic pipelining, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fetch, yaitu ambil instruksi dari memori. Yang kedua, decode, yaitu terjemahkan arti dari instruksi. Kemudian ada execute, yaitu eksekusi instruksi yang telah didekode. Kemudian yang terakhir ada write back, yaitu simpan hasil eksekusi ke memori. Terdapat 2 tahapan dalam generic pipelining. Yang pertama, mengambil instruksi dan membufferkannya. Kemudian, pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Proses ini disebut instruction per fetch atau fetch overlap. Penanganan percabangan yang ada pada pipelining ada 5. Yang pertama yaitu multiple stream, kemudian prefetch target percabangan, lalu ada loop buffer, selanjutnya ada memprediksi percabangan, dan yang terakhir delay percabangan. Masalah-masalah pada pipelining. Dengan adanya persyaratan bahwa setiap instruksi yang berdekatan harus tidak saling bergantung, maka ada kemungkinan terjadinya situasi di mana pipelining gagal dilaksanakan. Situasi ini disebut hazards. Hazards mengurangi performansi dari CPU, di mana percepatan ideal tidak dapat dicapai. Ada 3 kelompok hazards. Yang pertama, structural hazard muncul dari konflik resource system, yaitu ketika hardware tidak dapat mensupport semua kemungkinan kombinasi pelaksanaan instruksi. Lalu, data hazard muncul ketika data untuk suatu instruksi tergantung pada hasil instruksi sebelumnya. Kemudian yang terakhir, control hazards muncul pada pelaksanaan instruksi yang mengubah PC. Contohnya branch. Keuntungan menggunakan pipelining yang pertama, waktu siklus prosesor berkurang, sehingga meningkatkan tingkat instruksi ISO dalam kebanyakan kasus. Yang kedua, jika pipelining digunakan sebagai pengganti, hal itu dapat menghemat sirkuit yang digunakan. Yang terakhir, secara keseluruhan dapat meningkatkan kinerja komputer. Kemudian, untuk kerugian menggunakan pipelining, yang pertama, non-pipeline prosesor hanya menjalankan satu instruksi pada satu waktu. Lalu, instruksi latensi di non-pipeline prosesor sedikit lebih rendah daripada dalam pipeline setara. Yang terakhir, non-pipeline prosesor akan memiliki instruksi yang stabil bandwidth.
Kinerja prosesor yang pipeline jauh lebih sulit untuk meramalkan dan dapat bervariasi lebih luas di antara program yang berbeda. Pemrosesan vektor. Prosesor vektor adalah unit pemrosesan sentral atau CPU yang mengimplementasikan set instruksi dan beroperasi pada satu dimensi array. Hal ini kontras dengan prosesor skalar yang instruksi beroperasi pada item data tunggal. Perbaikan dalam prosesor skalar, terutama mikroprosesor, mengakibatkan penurunan prosesor vektor tradisional di superkomputer dan munculnya teknik pengolahan vektor di CPU pasar. CPU komoditas yang paling mengimplementasikan arsitektur yang menampilkan instruksi untuk beberapa pemrosesan vektor pada beberapa set data biasanya dikenal sebagai SIMD. CPU lain mungkin termasuk beberapa instruksi untuk pemrosesan vektor pada beberapa set data biasanya dikenal sebagai MIMD. Oke, sekian untuk pembahasan pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua, pengantar sistem multiprosesor. Pengertian sistem multiprosesor yaitu sebuah sistem di mana sekumpulan prosesor dalam suatu komputer tunggal berhubungan dan bekerja sama satu sama lain. Prosesor tersebut dapat berkomunikasi melalui baris data langsung yang terbagi atau dengan perantara kombinasi memori itu. Ada 3 keuntungan sistem multiprosesor. Yang pertama, kehandalan yang tinggi dikarenakan memiliki banyak unit proses yang digunakan. Kemudian, meningkatnya ketersediaan unit memori dan piranti. Kemudian yang terakhir, meningkatnya kemampuan hitung berdasarkan jumlah ALU yang semakin banyak yang merupakan imbas menggunakan banyak prosesor. Klasifikasi multiprosesor dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu loosely coupled multiprocessing. Kemudian ada functionality specialist processor. Yang ketiga ada tightly coupled multiprocessing. Dan yang terakhir ada parallel process. Klasifikasi struktur paralel dibagi menjadi 4, yaitu ada SISD, ada SIMD, ada MISD, dan ada MIMD. Organisasi multiprosesor ada 3. Yang pertama, time share bus atau bus common, kemudian ada multiport memory, dan yang terakhir ada central control unit. Untuk time share bus atau bus common mirip dengan sistem prosesor tunggal, memakai interkoneksi bus. Sistem bus terdiri dari bus alamat, bus data, dan bus kontrol. Kemudian untuk multiport memory, memungkinkan akses modul-modul memori utama secara langsung dan independen oleh CPU dan modul I/O atau input-output. Kemudian untuk central control unit, yaitu mengontrol mikrofon, mendistribusikan alih bahasa secara simultan, dan melaksanakan voting, semuanya tanpa operator. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.